Super wow! Penampakan IKN 2024 bocor ke publik. Kota yang sangat futuristik dan canggih. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan, baru-baru ini Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengunggah video yang memuat konten penampakan perkembangan pembangunan gedung-gedung di Ibu Kota Nusantara IKN. Mau tahu perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara? Tulis Bambang dalam unggahannya. Video tersebut direkam melalui mobil yang sedang berkendara di proyek IKN. Lebih tepatnya, menyusuri jalan lingkar logistik yang terhubung dengan semua proyek di IKN Nusantara. Lalu, apa saja fasilitas canggih yang dimiliki IKN yang membuat banyak negara berdecak kagum? Ya, IKN yang digadang-gadang sebagai sebuah kota futuristik yang mengedepankan teknologi 4.0 berbasis alam dan kehijauan, menyimpan segudang fasilitas mumpuni yang akan mampu membuat semua penghuni betah dan nyaman hidup di IKN. Adapun fasilitas-fasilitas kelas dunia yang dimiliki IKN antara lain: 1. Kereta api dan terowongan bawah laut. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, Danis Samadilaga, juga mengungkapkan menuju ke IKN, selain jalur darat melalui jalan tol pemerintah yang juga memiliki rencana untuk membangun akses kereta api dan terowongan bawah laut. Danis mengatakan untuk jalur kereta api rencananya dibangun mulai dari Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Tetapi jalur kereta api tersebut diminta juga melayani masyarakat Balikpapan terlebih dahulu sebelum menuju ke IKN. Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk membangun terowongan bawah laut atau immersed tunnel. Lalu, kenapa immersed tunnel? Karena konsepnya kita menjaga lingkungan di sini. Ada monyet juga, ikan dugong, jadi betul-betul kita menjaga. Alternatifnya sebetulnya lebih mudah jembatan, tetapi tidak terlalu bagus secara lingkungan. Begitu ujar Danis Samadilaga. 2. Jalan tol IKN. Jalan tol IKN akan memangkas jarak tempuh hanya 30 menit saja. Rinciannya adalah: pertama, seksi 3A, yakni jalan tol IKN segmen Karangjoang, KKT Karingau sepanjang 13,4 km. Kemudian seksi 3B, ruas jalan tol IKN segmen KKT Karingau, Simpang Tempadung sepanjang 7,325 km. Ketiga, seksi 5A, jalan tol IKN segmen Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,675 km. Keempat, ada seksi 6, jalan tol IKN segmen Bandara VVIP, rencana outer RRKIPP sepanjang 5,77 km. Saat ini jalan tol IKN itu belum ada yang selesai, masih dalam tahap pembangunan awal. Sementara yang sudah jadi 100% yakni jembatan Pulau Balang penyambung jalan tol menuju IKN. Tiga, Istana Negara IKN. Istana Presiden di IKN Nusantara mulai dibangun pada akhir Januari 2023. Saat ini progresnya masih dalam pembentukan lahan atau pemerataan. Istana Negara di IKN ini terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kawasan Istana Presiden sendiri berdiri di atas lahan 50 hektar. Nantinya akan ada lokasi embung air, lapangan upacara, botanical garden, kantor presiden hingga Istana Negara. 4. Apartemen PNS. Pembangunan rumah susun atau apartemen untuk 16.990 orang ASN di IKN dibangun pada Juni 2023. Target ini disampaikan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Samadilaga. Mengingat ASN tergolong dari berbagai tingkatan, maka pembangunan unit apartemen juga akan ada perbedaan. Misalnya, semakin tinggi pangkat ASN tersebut, maka akan semakin luas.
Nanti desainnya misalnya eselonnya lebih tinggi, tentunya akan mendapat ruangan yang lebih luas. Kementerian PUPR sendiri berencana membangun 47 tower rumah susun yang terdiri dari 31 tower untuk ASN di West Residence, 9 tower untuk Pas Pampres, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower Badan Intelijen Negara atau BIN. Untuk pembangunan apartemen ASN ini dilakukan bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi juga ada 3 investor yang telah menandatangani MOU. Dari pihak swasta yang akan membangun hunian ASN diantaranya PT Summarecon Agung Tbk atau Summarecon, PT Rich Judson Brunsfield Nusantara, CCFG Corp Konsorsium Nusantara, dan Korea Land and Housing Corporation atau KLHC. 5 dermaga baru di IKN. Pemerintah juga berencana membangun dermaga baru di IKN. Dermaga tersebut nantinya bertujuan untuk akses keluar masuk logistik ke IKN. Sementara saat ini hanya ada 1 dermaga yang terdapat di kawasan IKN, yakni dermaga Citasabut. Dermaga ini merupakan akses keluar masuknya kapal perusahaan kayu dan kertas, yakni PT Ichi Hutani Manunggal atau IHM. Oleh sebab itu, dermaga baru akan dibangun agar akses keluar masuknya logistik ke IKN tidak mengganggu akses ke perusahaan Ichi. Selain itu, dermaga baru ini juga diharapkan bisa menjadi akses masyarakat menuju IKN. 6. Lahan untuk investor. Pemerintah mempersiapkan lahan untuk investor sebanyak 700 hektar di kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN, Kalimantan Timur. Tepatnya pada subwilayah pembangunan 1A. Sebagai informasi, wilayah pembangunan KIPP sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Sub 1A sebesar 2.876 hektar, Sub 1B 2.037 hektar, dan Sub 1C 1.758 hektar. Lahan yang baru disiapkan pada tahap awal baru di Sub 1A. Sementara di Sub 1B dan 1C akan ada lahan untuk investor tetapi belum disiapkan. Danis juga menjelaskan dari total lahan 1A akan ada tambahan sekitar 700 hektar untuk investor. Jadi total lahan di subwilayah pembangunan 1A menjadi 3.600 hektar. Potensi pembangunan untuk investor sendiri menurut Danis bisa berbagai macam. Misalnya untuk subwilayah pembangunan 1A, pada tahap awal ini sudah ada kerjasama pembangunan hunian untuk ASN. Kemudian ada peluang pembangunan investasi jangka menengah. Jangka menengah ini contohnya proyek bicara pendidikan, kesehatan, kemudian bisa saja pembangunan komersial seperti mall, hotel, perkantoran, kemudian bisa saja rumah tapak dan apartemen komersial. Begitu tambah Danis. Selain itu, peluang investasi lainnya yakni untuk pembangunan bandara, pelabuhan laut, hingga terminal angkutan umum. Bahkan, investasi untuk tenaga listrik juga terbuka bagi investor. 7. Bendungan Sepaku Semoy. Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy di Ibu Kota Negara Nusantara mencapai 82%. Pemerintah melalui Kementerian PUPR menargetkan bendungan selesai dan bisa diisi air atau impounding pada Juni 2023 ini. 8. 29 proyek IKN yang sudah teken kontrak. Saat ini ada 29 proyek di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur yang sudah teken kontrak. Proyek ini termasuk dalam pembangunan infrastruktur di bawah Kementerian PUPR tahap 1 tahun 2022 hingga 2024. Dalam deretan proyek itu ada pembangunan rumah menteri, jalan tol IKN, kantor presiden, kantor sekretariat presiden, hingga sejumlah kantor kementerian. Jadi 29 paket proyek ini akan dibangun dan ditargetkan selesai pada 2024. Sebanyak 29 proyek yang sudah teken kontrak ini bernilai 25 triliun rupiah. Sementara total yang direncanakan PUPR sebanyak 34 paket proyek dengan total anggaran sebesar 46 triliun rupiah. Adapun 29 proyek IKN yang sudah teken kontrak antara lain: 1. Bendungan Sepaku Semoy, Iptek Sepaku, Dasanggai 1A, Embung Mentawir, Sumbu Barat, Jalan Tol IKN Segmen 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang, Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Karingau Simpang Tempadung, Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang KKT Karingau,
Lingkar Sepaku segmen 4, Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, Land Development KIP tahap 1, Land Development KIP tahap 2, HPK Site 1A, 1B, 1C, dan 2. Lingkar Sepaku segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Rumah Menteri, Plaza Seremoni atau Penataan Sumbu Kebangsaan tahap 1, Sumbu Kebangsaan Timur, Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku IKN, Pembangunan 14 Embung KIPP, Kemenko 1 Marves, Kemenko 3 Polhukam, Kemenko 4 PMK, Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kemensetnek, Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi 2 Sepaku, Pembangunan IPAL 123 KIPP IKN, serta Pembangunan IPAL 123 KIPP IKN. Sungguh IKN akan menjadi kota masa depan yang menjadi harapan Indonesia ke depannya. Banyak hal yang tertumpu pada pembangunan IKN ini, sehingga keberhasilan pembangunan IKN adalah kesuksesan bangsa Indonesia seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?